Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, wis Alhamdulillah. tenan iki kok iki. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini telah memberikan nikmat sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kajian pekanan tiap malam Senin. Sebelum dimulai, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, tilawah surat Al-Baqarah ayat 103 sampai 110 oleh Bapak Edi Al-Kaf. Sigit. Al-Kaf, Ustaz. Kemudian Bukan oleh Al-Baqarah. Bapak Agus Sidik. Koreksi Al-Kahfi, Bapak. Kemudian yang ketiga, Al-Kafi. prakata dari pengurus BMI. Insya Allah nanti oleh Bapak Iwan Hambali, apabila berhalangan oleh Bapak Ustadz Sam. Yang keempat, pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ukir. Yang terakhir adalah sebelum terakhir. Yang kelima tanya jawab, yang terakhir menutup. Baik, kita buka kajian malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak acara yang kedua, monggo Pak Heri Sigit. Mas Haji, itu yang dibaca Al-Kahfi ya Ustaz. Iya, Kafi, lupa saya. Al-Kafi. Gimana Mas Surat Sigit? apa Ustaz? Surat apa Ustaz, Ustaz Sam? Al-Kahfi itu ya udah. Al-Kahfi ya? Oh, bukan Al-Baqarah. Ya, monggo Pak Sigit, Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi 100, ayat 103 sampai 110. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر
rusulukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Sigit dan Pak Abdul Siddiq yang telah membacakan surat Al-Kahfi 103 sampai 110. Mohon maaf, tadi disampaikan surat Al-Baqarah. Menginjak yang berikutnya, prakata dari pengurus Berkah Mulia Indonesia. Seharusnya Pak Iwan ada nggak Pak? Tadi, namun belum hadir. Ada ya. Moga Pak Ustadz Sam untuk menyampaikan prakata dari Berkah Mulia Indonesia. Moga Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Syukur yang tiada tara yang
saya rasakan malam hari ini. Kembali diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk membersamai orang-orang hamba-hamba Allah yang Allah pilih di antara sekian miliar hamba Allah di muka bumi ini. Kembali saya berjumpa dengan Pak Haji yang memimpin MC kita hari ini, malam hari ini. Semangatnya membuat kita semakin gemregah gitu ya. Gemregah apa gemregah? Gemregah ya kan. Yang tadi ngantuk semakin semangat kita untuk melek hari ini ya kan. Kita akan begadang malam ini Pak ya. Begadang ya kan. Kita masih bisa mendengarkan tilawah yang sangat merdu dari Pak Heri Sigit dari Tambun, dari Bekasi. Masya Allah luar biasa ya kan. Mungkin kalau nggak lihat orangnya dikira anak usia SMP kelas 2 atau SD kelas 5, ternyata sudah punya anak dewasa ya kan. Nggak saking merdunya suara beliau ya. Dan masih mendengarkan terjemah dari Pak Sidik ya kan, dengan mantapnya membawakan terjemah dari Al-Kahfi 103 sampai 110 ini. Dan juga tak lupa kepada pengurus Berkah Indonesia yang kami muliakan, yang hormati. Terlebih-lebih kepada guru kita Ustadz Budi Wibowo yang sudah bisa hadir malam hari ini. Mungkin beliau masih jet lag gitu ya. Kita doakan semoga cepat sehat kembali. Semoga Allah terima ibadah umrohnya Pak ya. Kalau nggak salah kemarin baru ibadah umroh ya Pak. Dan juga kepada kawan-kawan kita yang sekarang ini baru berangkat pagi hari ini dari grup Abdullah bin Umar ya kan, untuk berangkat umroh, kita doakan yaitu Mas Anjang Sastriono diberikan kesehatan, keselamatan sampai ke tanah suci dan bisa mengoptimalkan beribadah selama di sana dan pulang kembali Indonesia dengan sehat dan selamat pula. Yang belum berangkat, saya doakan, kita doakan semoga diberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah dan halal untuk bekal ibadah umroh, haji dan umroh bersama keluarga tercinta. Amin. Yang aminnya paling kencang saya doakan cepat ibadah haji dan umroh. Amin. Terima kasih. Ada yang mendoakan pengen juga umroh Pak ya. Ya alhamdulillah. Dan kepada ibu sekalian, sering kita lupakan ini kan ibu-ibu yang bisa hadir malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih bisa hadir. Ya kan? Ini kita ambil nunggu ini Pak ya, ambil nunggu Pak Ustadz ini. Halo Pak Ustadz, Pak sudah hadir Pak Ustadz? Belum ya? Pak, ini apakah kelihatan Pak MC? Pak Ukir? Pak Ukir kelihatannya sudah itu. Udah ada ini ya? Ada Ustadznya udah ada kelihatan? Tadi saya cek sudah. Bukan namanya tapi orangnya. Oh. Ada nggak? Sebentar, cek dulu. Ya. Malam hari ini 2 pekan ini Pak Iwan Hambali tetangganya sedang ada keseripahan gitu ya, meninggal ya. Jadi beliau belum sadar malam hari ini. Kita doakan bagi yang meninggal diampuni dosa oleh Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Kemudian yang ikut untuk mendoakan bertakziah diberi kesehatan pula gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah sampai di pertengahan, bahkan sudah lebih nih ya, di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Tak lama lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban. Nah, setelah Sya'ban kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya kan? Sejak 6 bulan yang sebelumnya ini para ulama kita itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya kan? Supaya sampaikan di bulan Rajab, kemudian sampai di bulan Sya'ban, sampai di bulan Ramadan. Karena begitu mulianya bulan itu, Pak ya. Jadi kita mulai warming up gitu kan, bahasanya apa itu? Warming up ya? Pemanasan ya, Pak Ferry ya. Ya. Pemanasan Pak Sono ya. Pemanasan. Jadi gua karena kaget itu. Pelari maraton, orang yang pelari hebat itu, ya kan? Atau pesepeda hebat, ya kan? Di sini ada sepeda enggak? Ya. Kalau Pak Firman Syah apa itu hobinya? Sepedaan apa jogging, Pak? Pak Solihul Hadi, Pak, yang suka sepedaan, Pak. Oh iya. Jalan kaki, Pak Ujan. Jalan kaki kalau Pak Firman. Kaki, sepeda. Ya.
Itu saya yakin yang mereka yang akan berlomba gitu kan, nggak ujuk-ujuk kemudian langsung pancal gitu kan, pancal apa namanya ini gitu kan. Tapi pemanasan kan itu ya, pemanasan gitu kan. Makanya yuk kita mulai pemanasan ya kan, pemanasan kita dengan tilawah kita perbanyak ya kan, mulai punya progres ya kan, sehari yang biasa setengah juz ditambah 1 juz kan itu ya. Atau yang sehari biasanya ini kita juga latihan puasa nih. Latihan apa? Puasa. Minimal puasa Senin dan Khamis atau puasa yang bid ya. Dan kita kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya. Dan kemudian sambil nunggu nih ya. Apa ustadznya sudah hadir? Pak MC? Belum, ini belum. Belum kelihatannya. Ya. Kita juga mengingatkan kepada kita, ya kan? Kita sekarang di bulan Rajab, ya kan? Tentu yang paling istimewa adalah kalau kita itu memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Ini bulan haram. Bulan yang haram kan maksudnya bulan yang Allah muliakan, ya kan? Allah muliakan dengan kemuliaan yang luar biasa. Ibadah kita di bulan ini dilipat gandakan, ya kan? Jangan abaikan. Sekecil apapun amal-amal soleh, ya kan? Jangan kita abaikan, jangan kita tunda. Karena kita nggak pernah tahu kapan dan di mana Allah akan memanggil kita, gitu ya. Karena banyak antara hamba-hamba Allah yang saat ini yang dulu masih bersama kita, sekarang sudah meninggalkan kita semua, gitu ya. Jadi kita optimalkan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Pesan dari Abdullah bin Umar, ya kan? Kepada kita agar kita tidak menunda-nunda kenikmatan kesempatan kita dan kehidupan kita. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala sabah wa idza asbahta fala tadil masa." Ketika engkau ada di sore hari, jangan pernah menunggu pagi hari. Ketika engkau ada di pagi hari, jangan menunggu sore hari, ya kan? Artinya bersegera kita itu, ya kan? Bersegera kita beramal soleh, mumpung masih berikan kesempatan. Ya. Khud sehataka limaradika, wa khud hayatika limautika. Optimalkan, gunakan sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu, dan optimalkan waktu sehatmu, waktu hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Ya. Dan alhamdulillah saya beruntung sekali di berkah mulia ini dipertemukan oleh hamba Allah yang luar biasa yang mengoptimalkan, ya kan? Tidak ada membuang urat malu gitu ya. Maksudnya pokoknya pengen belajar dari Iqra gitu kan. Apa-apa luar biasa dari awal gitu kan. Sehingga membuat kita para guru semangat, baik bapak atau ibu guru, ya kan? Semangat membimbing bapak-bapak gitu kan. Karena semangat dari bapak-bapak inilah, ya kan, akan membuat gurunya semangat. Jadi usahakan bapak-bapak, ya kan, muridnya yang nunggu guru, bukan guru yang nunggu murid. Ini ada Pak, ada simpel. Ada simpel tapi berpengaruh pada kita untuk keberkahan ilmu kita. Lebih baik kita sebagai murid nunggu guru, ya kan? Jangan sampai gurunya nunggu murid, gitu kan? Jadi balik, ya kan? Karena kita butuh ilmu dari guru kita. Dulu Pak, ketika kami belajar di pesantren, ya kan, kita tuh nunggu kiai kita itu, ya kan, entah kiai datang apa nggak datang sampai konfirmasi dari pihak pengurus, ya kan, baru itu baru setengah jam atau hampir sejam baru ngomong, Pak Kiai mboten saged rawuh, baru bubar kita, gitu, baru bubar, gitu kan. Nah ini adab luar biasa Pak, ya kan. Bahkan kita menunggu tuh, nunggu murid mau belajar ngaji Quran Pak, kita ngaji Quran hanya 2 ayat, 3 ayat, itu nunggu ya kita ngantri gitu ya, ngantri ilmu Pak, itu membuat keberkahan ilmu kita gitu ya. Dan minta doanya dari guru-guru kita, ya kan, supaya guru kita diberikan oleh Allah kesehatan, ya kan, baik ustaz sudah kita diberikan oleh Allah kesehatan sehingga diberi kemampuan menemani membimbing Bapak Ibu sekalian kita. Nggih, namung ngoten saged kula sampaikan nggih. Mugi-mugi dados manfaat bagi kula piyambak lan dumateng Bapak Ibu sekalian. Nggih. Amargi wektalipun sampun saya dalu gitu.
Monggo kita segera bersiap-siap gitu kan. Kaos sareng Kiai Wukir Saputro gitu. Sampun siap kados sini kok. Alhamdulillah ya. Nika Kiai saking Tegal Pemalang nggih. Masya Allah nika. Sa kampung kali Pak Firman Sah nika. Moga-moga kita mendapat ilmu yang manfaat barokah, ya kan? Kepada Bapak MC kita, Bapak Sugiyarno Oktal Pulau Sumangga. Oke, monggo matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sam. Menginjak agenda berikutnya, yaitu kajian Tauhid dengan tema malam ini cinta kepada Allah yang akan dibawakan oleh Ustadz Wukir Saputro LC MPD Habibullah. Waktu dan tempat, monggo Pak Ustadz Wukir, kami persilahkan. Monggo silakan Pak Ustadz Wukir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini sekitar malam 20 Rajab ya, malam 20 Rajab. Kita berada di bulan yang istimewa, bulan yang Allah taala muliakan karena disebut bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Dalam kitab Zadul Maisir dikatakan karena haram berperang. Karena pada zaman dahulu peperangan itu suatu yang lumrah antar kabilah ya. Kemudian yang kedua disebut bulan haram karena haram untuk melakukan kezaliman-kezaliman apapun bentuknya. Orang yang melakukan kezaliman dan dosa maka dia telah melanggar kehormatan bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Karena kita dilarang berbuat dosa di bulan ini, ya, di semua bulan kita dilarang berbuat dosa. Akan tapi di bulan ini lebih-lebih, larangannya lebih. Maka konsekuensinya adalah orang yang berbuat pahala, berbuat amal soleh di bulan ini pun akan dilipat gandakan. Mengawali kajian malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita, iltimas atau usaha kita untuk menuntut ilmu pada malam ini sebagai timbangan pahala hasanah yang akan memberatkan hasanah kebajikan kita di yaumul mizan kelak. Amin ya rabbal alamin.
Masyarul muslimin wal muslimat, azanallahu wa yakum. Eh, kita lanjutkan ya sesuai dengan judul yang kita tulis, yaitu bab mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab kali ini, mu'alif rahimahullah menulis firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang menyatakan kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka atau kepada sembahan-sembahan mereka, kadar cinta mereka sama cintanya dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum yuhibbunahum ka hubbillah. Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia mereka ada orang wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia itu orang-orang musyrik, mereka menyembah sesembahan selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah, anda dan sebagai tandingan. Padahal Allah SWT Al-Quddus, zat yang maha suci dari aib dan dari tandingan. Ya, maha suci dari tandingan. Karena memang Allah Al-Qadir memiliki kudratut tamah, memiliki kudrah kemampuan yang sempurna. Sehingga Allah tidak punya tandingan. Dikatakan dua kelompok bertanding karena kekuatan mereka hampir imbang atau sebanding, ya, pertandingan sepak bola misalkan grup A melawan grup B, karena kekuatan mereka berimbang, ya. Dalam satu liga pun ada Liga 1, Liga 2, Liga 3, ya, berdasarkan penyaringan yang kekuatan mereka seimbang, maka mereka perlu diadu tanding, ya, sehingga muncullah sang pemenang. Walillahil masalul a'la. Tentu untuk Allah adalah permisalan yang lebih tinggi daripada sekedar contoh-contoh makhluk-makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan apapun. Namun orang-orang musyrik, ya, mereka menjadikan tandingan bagi Allah dengan memasang kecintaan mereka kepada berhala-berhala mereka. Mereka mencintai sembahan berhala mereka seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala mereka seperti mencintai Allah. Bahkan tidak hanya berhala, yaitu orang-orang yang mereka sembah. Orang-orang yang mereka sembah berupa wali-wali yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Ya, mereka orang soleh, akan tapi mereka mencintai wali-wali tersebut seperti mencintai Allah. Ya, tentu dalam hal ibadah, mereka tidak menganggap wali itu bisa menciptakan matahari, bulan, bintang, enggak. Tidak dalam hal rububiyah, tapi mereka memperuntukkan cinta mereka di dalam ibadah. Ya, mereka berdoa kepada wali-wali tersebut yang sudah wafat, ya. Mereka meminta ke kuburan, di kuburan, ya. Maka ini yang dimaksud dengan di antara manusia mereka mengambil tandingan untuk Allah dan mereka mencintai tandingan mereka seperti mencintai Allah. Ya. Dari sini kita akan membahas, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tentang mahabbatullah, ya, bab mencintai Allah. Ya. Bab ini ditulis oleh mu'alif rahimahullah karena setelah bahasan terakhir kita pada bab yang sebelumnya, ya, kita membahas tentang syirik-syirik yang berhubungan dengan perbuatan ataupun ucapan, ya. Termasuk kemarin pada peristiwa tanjim, ya, atau ilmu perbintangan, itu kan suatu perbuatan. Ya, maka syirik dalam bab sebelum bab ini adalah syirik dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan sebelumnya, ya. Ya. Maka dalam bab ini kesyirikan yang diurai, yang dipaparkan oleh mu'alif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala adalah syirik yang berkenaan dengan ibadah hati, termasuk cinta.
ya, karena cinta itu adalah ibadah hati. Bahkan kalau kita tidak mencintai Allah, itu menunjukkan indikasi bahwa hati kita adalah hati yang sakit, ya. Kalau kita tidak bisa mencintai Allah Ta'ala, ini indikasi bahwa hati kita hati yang mengalami disfungsi. Ya, disfungsi itu nggak berfungsi hatinya. Ya, harusnya hati ini mampu mencintai Allah, mampu takut kepada Allah, malah dia tidak cinta kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Tidak pula roja berharap kepada Allah Ta'ala. Kenapa hati sakit? Karena dia tidak memiliki nutrisi. Nutrisi hati apa? Ilmu. Makanan bagi hati adalah ma'rifah. Makanan bagi hati adalah ma'rifah. Allah menjadikan segala sesuatu memiliki makanan masing-masing. Ya, ruh makanannya ibadah. Ya, adapun hati makanannya adalah ma'rifah, ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, maka pelajaran tauhid ini salah satu ikhtiar kita ya agar hati kita menjadi hati yang salim, hati yang selamat, ya selamat dari kesyirikan, disempurnakan dengan tauhid seseorang. Yang kedua, selamat dari kedengkian, ditunjukkan dengan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang membawa hati yang seperti ini, dia akan datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, dia akan masuk surga. Karena Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, baik. Maka saya menyebutkan tentang ibadah-ibadah hati yang sangat agung, dimulai dengan bab al-mahabbah, ya bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib Nastamir, beliau menyebutkan beberapa dalil di sini, ya. Beberapa dalil setelah surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24 yang dinukil oleh Syekh di sini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Allah Ta'ala katakan, katakanlah wahai Rasulullah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, hal tersebut lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta daripada jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusan. Ya, ini bab cinta ya, karena cinta itu urusan perkara hati. Dan cinta kepada Allah akan muncul seiring dengan keimanan, ya. Keimanan dan ketaatan yang istimrar terus-menerus ini akan membuahkan cinta. Ya, dan berdasarkan ilmu. Banyak orang ahli ibadah tapi cintanya kepada Allah pun lemah. Ya, padahal dia ahli ibadah, tapi karena terkena subhat, ibadahnya keliru, ya dia ibadah kepada Allah, ibadah pula kepada selain Allah dan sebagainya. Jadi ilmu dan ibadah ini yang mempengaruhi kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ya, karena bukti seorang mencintai Allah ya dia banyak berzikir, dan zikir termasuk ibadah, dan juga banyak melakukan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sebutkan di antara amal-amal yang bisa amal-amal yang bisa mendatangkan cinta kepada Allah Ta'ala, ya. Dan seorang yang mencintai Allah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dialah orang-orang yang akan merasakan manisnya ibadah. Orang-orang yang merasakan manisnya ibadah itu hanya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecintaan kita kepada Allah rendah, kalau kecintaan kita kepada Allah kecil, maka ibadah kita hanyalah sebuah rutinitas untuk menggugurkan kewajiban saja. Ya, dia
tidak lain halnya dengan sebuah sebuah adat kebiasaan saja, rutinitas saja, ya. Namun orang-orang yang mencintai Allah dengan cinta yang besar, dia orang-orang yang akan mencicipi manisnya iman, ya. Orang-orang yang mencicipi manisnya iman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segala-galanya. Baik. Kemudian di antara faidah mempelajari bab ini, mahabbatullah, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping dia akan taat karena cinta itu ada buktinya. Buktinya orang yang cinta itu dia tunduk, dia taat, dia mengagungkan, dia merendahkan diri ya di depan orang yang dicintainya ya. Baik, adapun mencintai Allah Ta'ala, di samping memunculkan semangat untuk menjalankan apa yang disuruh oleh zat yang dicintainya, maka orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan rindu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Inilah alasan kenapa kok banyak di antara kita yang takut mati, Bapak Ibu. Kenapa kita takut mati? Ya, karena kecintaan kita kepada Allah kurang. Kalau kita cinta kepada Allah dengan kecintaan yang tinggi, maka untuk berjumpa kepada Allah kita justru menginginkan perjumpaan tersebut. Karena tidaklah kita akan berjumpa dengan Allah kecuali melalui gerbang kematian. Tidaklah kita bisa melihat wajah Allah yang maha indah di surga kelak kecuali kita harus meninggal terlebih dahulu. Ya, maka mempelajari bab ini diharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita, yang menganugerahkan cintanya kepada kita, dan kita pun semakin mencintai Allah Ta'ala, dan semoga saat kita hadir ya sakaratul maut menjumpai kita, kita pun sudah siap ya dengan bekal cinta kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga Anda perhatikan setiap Nabi dan Rasul ketika mereka akan wafat ditawarkan sebuah tawaran ya. Contohnya Nabi Musa ditawarkan ketika malaikat maut datang menawarkan kematian ya, pada awalnya Nabi Musa tidak tahu sehingga dia memukul malaikat maut tersebut sampai matanya lepas karena malaikat maut ini datang menjelma menjadi manusia. Tidak hanya malaikat Jibril, malaikat yang lain pun bisa menjelma sebagai manusia. Malaikat maut juga datang menjelma sebagai manusia menemui Nabi Daud alaihissalam ya, menemui Nabi Daud alaihissalam. Jadi malaikat maut bisa menjelma menjadi manusia. Ketika malaikat maut menjumpai Musa, dipukul matanya sampai lepas, dia naik ke langit, kemudian Allah menjadikan kembali ya, menyembuhkannya. Kemudian malaikat mengatakan, engkau utus aku kepada orang yang tidak menginginkan kematian. Ya, maka Allah ajarkan trik cara untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Cara untuk menyabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Caranya bagaimana? Tawarkan kepada Musa. Ya, Allah menawarkan kepadamu, wahai Musa, letakkan tanganmu di Baqarah itu, di lembu itu, ya, di seekor lembu, maka bulu yang menempel di tanganmu itu, itulah tambahan usia bagimu. Setiap Nabi ditawarkan demikian. Setiap Nabi ditawarkan demikian. Tapi Nabi Musa lebih memilih berjumpa dengan Allah karena kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Demikian pula yang terjadi kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sakit keras ya, akibat racun yang beliau makan pada saat perang Khaybar ya tahun 8 Hijriah ya, berarti selama 3 tahun beliau merasakan dampak sakit dari racun tersebut. Maka beliau kesakitan di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau wafat di pangkuan Aisyah, di paha Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka beliau pun mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril. Namun dalam Sahih Bukhari disebutkan Allahumma ila rafiqil a'la. Nabi SAW lebih memilih untuk berjumpa dengan ar-rafiqil a'la, dengan Allah ar-rafiq yang maha lembut, al-a'la yang maha tinggi. Ya, ini karena kecintaan mereka para nabi dan rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka diberikan pilihan, mereka lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat kajian kita pada malam hari ini
kecintaan kita kepada Allah semakin terlatih, ya, muncullah kecintaan ini sehingga menjadi asyauq. Ya, karena di antara derajat cinta adalah syauq, yaitu kerinduan. Orang yang mencintai pasti merindukan yang dicintainya. Orang yang mencintai pasti merindukan yang dicintainya. Ya, maka ada beberapa doa-doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Di antaranya adalah doa Nabi SAW, as'aluka hubbaka. Nabi secara tegas meminta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cinta itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke hati seseorang. Makanya ada orang-orang yang tidak memiliki cinta pada awalnya. Kemudian ketika dia tersadar, ya baru ya dia mendapatkan ilham, mendapatkan taufik dari Allah sehingga dia bisa mencintai. Dulu orang-orang musyrik, para sahabat yang belum masuk Islam, tidak ada kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain. Tapi ketika mereka sudah masuk Islam, Allah menjadikan cinta itu di hati mereka. Ya, baik ya. Jadi Nabi SAW secara tegas meminta kecintaan kepada Allah Ta'ala dengan lafadz bunyi doa, as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon cinta kecintaanmu. Aku memohon cinta kepadamu. Ya. Wa hubba man yuhibbuka. Dan aku memohon bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu. Ya. Karena orang yang mencintai Allah, kemudian ada imbal balik, yaitu Allah mencintai mereka. Dan kita pun disuruh untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Sebagai bentuk ikmalul iman, kamalul iman. Sebagai bentuk kamalul iman, kesempurnaan iman, Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kalau kalian tidak mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Ya, maka kita minta pula kepada Allah, ya, agar kita bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah, yaitu orang-orang beriman. Ya, sehingga terkikislah dari doa tersebut sifat-sifat dengki atau hasad pada hati kita. Ya, karena yang bisa menghalangkan dengki adalah cinta. Dengan cinta kita bisa memaafkan. Kenapa kalau anak antum berbuat salah kepada antum tidak membencinya? Karena kita cinta sama anak kita. Ya Bapak Ibu sekalian, kita cinta sama anak kita. Betapapun dia membuat kesal hati kita, berbuat salah kepada kita orang tuanya, karena cinta kita lebih besar dari kesalahannya, maka kita mudah untuk memaafkannya kembali. Ya, kenapa kita benci sama orang lain? Karena cinta kita kepada orang itu kecil, sehingga yang tersisa adalah kedengkiannya, kebenciannya. Ya, baik. Jadi kemudian Nabi SAW katakan wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan aku memohon kecintaan kepada amal-amal yang mendekatkan kepada cintamu. Jadi ada amal-amal ketaatan yang memang kalau amal itu dikerjakan, Allah akan cinta kepada kita. Pertama, kita memohon kecintaan Allah. Yang kedua, kita mohon bisa mencintai orang-orang yang mukmin. Yang ketiga, kita minta cinta kepada amal soleh tentunya. Dan kalau saya perinci lagi Bapak Ibu sekalian, amal tersebut adalah amal-amal sunnah. Amal yang dimaksud adalah amal-amal sunnah. Kenapa amal-amal sunnah Ustaz? Karena dalam hadis qudsi disebutkan, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumumkan peperangan terhadapku. Kemudian dalam lanjutan hadis tersebut, wa mazalu abdi yataqarrabu ilayya bil dan hambaku senantiasa, yaitu wali-wali Allah, senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, yaitu dengan faraid, dengan farido, ya, dengan amal-amal wajib. Wa mazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku, wali-waliku itu, ya, semakin mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal nawafil. Nawafil itu amal-amal nafilah, Bapak Ibu sekalian. Dan nafilah itu artinya amalan sunnah. Amalan sunnah. Ya.
Disitulah dikatakan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi amal-amal yang bisa mendatangkan cinta kita kepada Allah adalah amal-amal nawafil, amal-amal sunnah, sunnah qobliyah, ya, qobliyah sholat, ba'diyah sholat, kemudian sunnah sholat duha, sunnah sholat tahajud, sodako, sodako itu sunnah, ya, di lain selain zakat mal yang wajib. Ya, kemudian puasa Senin Kemis, kemudian membaca Al-Quran, ya, kemudian berzikir. Ini amal-amal sunnah tambahan. Ini mendatangkan cinta Allah kepada kita, ya, mendatangkan cinta Allah kepada kita. Nah, coba mulai sekarang kita rubah cara kita memahami sunnah. Karena masyarakat awam memahami sunnah itu kalau dilakuin dapat pahala, nggak dilakoni juga nggak apa-apa. Ya, dan ini sudah mendarah daging di mana? Di kalangan kita, orang-orang Indonesia, ya, penduduk Indonesia. Sehingga hal ini akan mempengaruhi amal-amal yang urgen sekalipun, Pak. Bapak-bapak pernah haji nggak? Yang bapak-bapak pernah haji, dia akan eh, meremehkan perkara-perkara sunnah kalau dia tidak mengenal amal-amal sunnah itu bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya, makanya kita harus tahu dulu ini, poin ini penting sekali. Haji Indonesia, ini mereka tanggal 8, mereka tidak pada pergi ke Mina. Nanti mereka pergi ke Minanya langsung di tanggal 9. Kata mereka, kenapa nggak pergi ke Mina? Loh, itu kan cuma sunnah. Itu cuma sunnah saja, ya. Kemudian mereka di malam ke-10 setelah wukuf di Arafah tidak tidak mabit di Muzdalifah. Loh, ini kan cuma sunnah juga. Jadi banyak orang-orang yang menganggap sunnah itu kalau dilakuin dapat pahala, nggak dilakoni nggak apa-apa, akhirnya terluputkan dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya memang secara fikih demikian. Dilakoni dapat pahala, tidak dilakoni nggak apa-apa, wong sunnah. Yaitu definisi sunnah secara fikih. Tapi para sahabat, ketahuilah, jamaah rahimani rahimakumullah, para sahabat tidak ada yang punya sudut pandang, oh sunnah itu kalau dilakoni dapat pahala, kalau nggak dilakoni nggak apa-apa. Mereka kalau mendengar itu perintah, bahkan di antara mereka itu antara wajib dan sunnah semuanya dikerjakan. Semua dikerjakan karena kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini doa yang pertama. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Ketika kita sudah mencintai Allah, kita akan rindu kepada Allah. Ya, Nabi SAW juga berdoa di dalam doa beliau alaihi salatu wasallam berdoa, as'aluka ladzata nadhari ila wajhikal karim. As'aluka ladzata nadhari ila wajhikal karim. Beliau mengatakan, ya Allah, as'aluka ladzata nadhari, kelezatan nadhar memandang, ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang maha indah. Ya. Wajahmu yang penuh dengan kemuliaan. Ini tentu di surga kelak, ya. Kemudian beliau berdoa, wa syauqa ila liqaika. As'aluka ladzata nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Ya Allah, aku memohon kelezatan memandang wajahmu yang maha indah kelak di surga dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ya, karena jadi orang yang sudah mencintai Allah Ta'ala, maka dia akan rindu kepada Allah Ta'ala. Ya, baik, ada sisi-sisi akidah yang perlu kami jelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa sebagian kaum muslimin yang berpemahaman Jahmiyah, mereka muslim, ya, menamakan dirinya muslim, ya. Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka tidak mau menetapkan sifat cinta bagi Allah Ta'ala. Oh, Allah itu tidak mencintai, kata mereka. Ya, kalau Allah mencintai berarti Allah kayak makhluk dong. Nah, ini kalau mereka menggunakan ilmu kalam mereka, ya, mereka tidak menetapkan
mahabbah itu sebagai sifat Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian murtad dari agama kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kaum yang lain. Allah akan datangkan kaum yang lain, dia mencintai mereka, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Jadi Allah Maha mencintai. Allah Maha mencintai karena Allah namakan dirinya Al-Wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang Maha Pengampun, Al-Wadud, yang Maha mencintai hamba-hambanya yang beriman. Ya. Maka sebagian mereka Mu'tazilah, Jahmiyah, sebagian Asy'ariyah mereka mengatakan ini harus ditakwil. Ya. Sifat Allah itu cuma 20 kata mereka. Cinta nggak ada di situ. Cinta ada nggak? Nggak ada. Wujud kidamba kok nggak ada cinta. Oh, cinta itu irodah kata mereka. Cinta itu irodatul khair. Mereka mentakwil setengah mati ayat-ayat yang mengatakan Allah mencintai, Allah mencintai. Hadis-hadis yang mengatakan Allah mencintai seperti hadis ketika perang Khaybar. Perang Khaybar, Khaybar itu tempat yang Nabi SAW dijanjikan menguasai Khaybar lewat wahyu. Namun Nabi SAW tetap wajib berikhtiar, ya wajib melakukan usaha. Ya bahkan dalam usaha pertempuran Khaybar tersebut, beberapa kaum muslimin juga gugur, ya syahid di medan pertempuran tersebut. Ya, maka Khaybar itu ada 8 benteng, ada 8 benteng. Ya, maka 8 benteng itu terbagi menjadi 3 wilayah, wilayah depan, wilayah tengah, wilayah paling inti, ya wilayah pusat. Dan nanti Khaybar ditaklukkan dengan setengah dari 8 benteng tersebut diperangi Nabi SAW dan setengahnya dengan perjanjian damai. Makanya ada ghanimah karena berperang dan ada fa'i, ya ada fa'i karena ghanimahnya tidak didapatkan karena perang tapi karena perjanjian. Maka di hari pertama kaum muslimin mengepung benteng Khaybar dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Qadarullah Abu Bakar As-Siddiq tidak berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Hari kedua kepemimpinan diambil alih Nabi SAW berikan kepada Umar bin Khattab sampai hari ke-9. Umar pun tidak berhasil menaklukkan benteng tersebut. Makanya kita tidak boleh menghukumi segala sesuatu lewat hawa nafsu. Oh, kalau yang mimpin Abu Bakar pasti menang. Belum tentu, ya. Karena semua atas kehendak Allah Ta'ala. Ini yang memimpin sekelas Umar, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, Allah belum berikan kemenangan. Ya, makanya kita juga nggak perlu spekulasi. Oh, kalau presidennya Pak Fulan, Indonesia begini, begini, begini. Belum tentu juga. Semua atas izin Allah Ta'ala. Ya tentu kita menginginkan presiden yang ya ciri-cirinya baik ya. Ciri-cirinya baik ya. Baik. Kembali ke masalah ini. Di malam ke-10, Nabi SAW bersabda, besok akan aku berikan bendera ini kepada orang yang, nah baik ya, saya bacakan hadisnya. Ini hadis perang Khaybar. La'u'tiyanna rayata ghadan. Besok aku akan berikan bendera ar-raya ini rajulan yuftahu ala yadai. Nabi sudah diberikan kabar bahwa besok benteng pertama akan jatuh. Ya, maka laki-laki ini akan menaklukkan benteng Khaybar yang pertama ini. Laki-laki ini yuhibbullaha wa rasulah. Laki-laki ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Nabi SAW mencintai Ali. Allah mencintai Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib. Jadi suatu hari Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Nah, maka Nabi SAW merunut satu persatu, ya. Karena Amr bin As merasa orang yang paling dicintai Rasulullah, maka dia radhiyallahu anhu memberanikan diri untuk bertanya, nekat, ya. Kenapa? Karena Amr bin As baru masuk Islam 4 bulan, langsung diberikan amanah, diberikan kepemimpinan,
untuk memimpin pasukan perang Zatus Salasil, menyerang ya sebuah kabilah yang perangnya disebut Zatus Salasil karena di sana ada sumur yang namanya sumur Salasil yang jumlah mereka sangat banyak, dan Amru hanya membawa 200 dan 100 tambahan pasukan yang di dalamnya Amru memimpin Abu Bakar Umar. Bayangkan Abu Bakar dan Umar dipimpin oleh Amr bin As yang baru 4 bulan masuk Islam, padahal Abu Bakar sudah masuk Islam ya belasan tahun ya, dan kita tidak meragukan lagi keislaman mereka ya. Orang-orang utama di sisi Nabi SAW, sahabat-sahabat utama ya. Nah, kemudian Amr mengatakan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW menjawab, Aisyata ya. Aisyah orang yang paling saya cintai ya. Amr berkata lagi, ya Rasulullah, dari kalangan kami ya lelaki ya, kaum laki-laki. Jawaban Nabi SAW sederhana, abuha, bapaknya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq ya, orang yang Amr pimpin tadi ya. Baik, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Disebutkan kemudian Umar. Jadi pada kasus tersebut ya, Amr sempat berselisih dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu karena beliau memimpin 100 pasukan tambahan. Ya. Di sini Amr kekeh dia yang akan menjadi pemimpin utama ya. Maka disebutkanlah, diperinci oleh Nabi siapa lagi di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Amr, Abu Ubaidah bin Jarrah tadi, orang yang berselisih dengan Amr ya. Ternyata Amr yang merasa paling dicintai Rasulullah dengan dispesialkan sebelum berperang. Amr dipanggil ke rumah Nabi, diperhatikan bajumu ini Amr bagaimana, kamu nanti akan memimpin, diberikan bendera putih kepada Amr ya untuk memimpin pasukan. Ya ternyata Nabi SAW ya mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Ya tentu Nabi mencintai Amr juga. Nabi mencintai Amr bin As ya radhiyallahu anhum. Baik, barakallahu fiik. Jadi Allah mencintai dan Allah juga zat yang maha dicintai. Ya, itulah tafsir daripada nama Al-Wadud. Adapun Allah tidak boleh dicintai, Allah tidak boleh mencintai, ini orang-orang yang setengah mati mentakwil-takwil sifat-sifat Allah Ta'ala dengan akal dan ilmu kalam mereka. Ya, akidah Ahlussunnah itu akidah yang sederhana. Ya, dalil-dalilnya sudah jelas. Ya, toh kita secara fitrah juga kita ingin dicintai Allah, begitu kan? Kita semuanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, barakallahu fiik. Ini sisi lain yang perlu kami jelaskan ya, supaya kita tidak perlu mentakwil-takwil ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian konsekuensi dari kajian mahabbatullah ini, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta, maka dia akan semakin semangat. Karena cinta itu adalah rotor atau motor yang menggerakkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita beribadah mengharap surga, kemudian takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu khauf dan roja, maka ada satu lagi yang harus dilengkapi, yaitu mahabbah. Bahwa kita dalam beribadah harus ada rukun mahabbah. Cinta ini yang membedakan diri kita dengan orang-orang munafikun. Orang-orang munafik beribadah kepada Allah, iya. Ya. Mereka beribadah kepada Allah, iya. Tapi mereka beribadah dengan malas-malasan. Padahal yang imami sholat Rasulullah SAW. Ya, orang-orang yang di kiri kanan mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi mereka sholat dengan malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri sholat di tengah-tengah para sahabat diimami oleh Rasulullah SAW, mereka pun sholat dengan cara yang malas, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada satu hal yang menggerakkan mereka. Kenapa mereka malas? Karena mereka tidak cinta kepada Allah. Toh mereka kafir hatinya kan? Mereka cuman ada satu motif. Motif mereka pergi ke masjid adalah yura'unan nas. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka malas sehingga suka menunda-nunda salat. Mereka sesekali datang ke masjid, apa?
alladzina hum yuraun, untuk riya, untuk pamer bahwa saya juga ke masjid loh, ya. Saya juga rajin ke masjid, ya. Padahal mereka malas untuk sholat subuh dan sholat isya berjamaah, ya. Makanya jangan sampai kita malas pergi ke masjid untuk berjamaah, Bapak-bapak sekalian. Ini ciri-ciri nifak al-amali, nifak amalan, ya. Kalau kita takut terjatuh dalam nifak, maka insya Allah kita orang yang beriman. Tapi kalau kita merasa aman-aman saja dari kemunafikan, maka hati-hati, kita bisa saja terjatuh dalam kemunafikan amal tersebut. Seorang datang kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman adalah sirrun Nabi, orang yang menjaga rahasia Nabi SAW, karena beliau yang mengetahui orang-orang munafik di kota Madinah siapa aja. Sampai Umar bertanya kepada dia. Tidak cuma Umar yang bertanya, tapi sahabat lain juga bertanya. Ya, maka Hudzaifah memberikan satu indikator. Ya, wahai Hudzaifah, aku takut sifat munafik menyertaiku. Ya, maka kira-kira aku itu orang munafik atau bukan? Maka Hudzaifah mengatakan, jika kamu takut penyakit nifak itu hadir di hatimu, maka kamu bukan munafik. Begitu, Pak. Jadi selama kita takut jatuh ke dalam kemunafikan, kita insya Allah bukan munafik. Ya, tapi orang yang merasa aman-aman saja, dia malas-malas beribadah tapi aman-aman saja, ya, tidak khawatir dari kemunafikan, maka dia terjatuh dalam penyakit kemunafikan. Ini diutarakan pula dalam Sahih Bukhari, menukil riwayat dari perkataan Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu rahimahullah, bahwa orang mukmin itu dia merasa takut terhadap sifat kemunafikan, dan orang munafik dia merasa aman dari kemunafikan itu. Baik, barakallahu fiik. Ini dalil, ya, konsekuensi orang yang mencintai Allah Ta'ala, ya, maka orang tersebut tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Orang tersebut tidak akan mendapatkan siksaan Allah Ta'ala, betul. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu ahibba'ullah, nahnu abna'ullahu wa ahibba'uhu. Yahudi dan Nasrani mereka mengaku-ngaku wali-wali Allah. Mereka mengaku abna'ullah, putra-putra Allah, kesayangan-kesayangan Allah. Wa ahibba'uhu, dan orang-orang yang paling dicintai Allah. Jadi yang ngaku wali, Pak, tidak cuman orang gila di Indonesia. Di Indonesia kalau gila kan diwalikan kan. Ya, terus bisa gandain duit, ya. Oh, ini wali nih. Pertama diustatin, nah ini ustad, ya. Bisa gandain duit, ya. Atau lama-lama dianggap orang soleh. Oh, ini orang soleh ini, ya. Bisa melakukan ini dan itu. Baik, maka di Indonesia itu banyak wali-wali palsu. Wali itu ada dua. Kalau bukan wali Allah, dia wali syaiton. Ya, faqatilu awliya asyaiton, inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Wali-wali syaitan itu ada di Al-Qur'an, ya. Maka wali-wali Allah mereka mengaku menjadi wali-wali Allah. Yahudi, Nasrani, ya, golongan-golongan yang lain pun, mau sufi, mau dia golongan-golongan yang lain, ya. Maka mereka mengaku menjadi wali Allah, ya. Bahkan orang Quraisy pun, Abu Jahal dan kawan-kawan, mereka mengaku wali-wali Allah. Kenapa? Karena mereka yang diamanai Ka'bah untuk dijaga. Oh, berarti mereka wali Allah. Buktinya kalau kita safar, kalau kita jalan ke Yaman atau ke Syam, itu tidak ada perampok yang berani merampok mereka. Jadi mereka kepedean juga, Pak. Ya, makanya di sini ada satu pepatah, satu ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na an tuhab. Yang menjadi perkara bukan engkau mencintai Allah, tapi engkau dicintai Allah apa tidak. Semua kaum muslimin mengaku mencintai Allah, ya. Mereka semua mengaku pasti mencintai Allah. Bahkan orang musyrik pun mereka mencintai Allah dan mereka mencintai berhala-berhala juga, berdasarkan surat Al-Baqarah di awal tadi, ya. Maka yang menjadi pelajaran adalah kita dicintai Allah apa tidak, dengan indikator ketaatan-ketaatan kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan kita, hati kita, ya, kualitas keimanan kita, ya. Di Al-Qur'an disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.
innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan mencintai kemaafan dan orang-orang yang memaafkan. Dalam hadis disebutkan innallaha muhsin yuhibbul muhsinin. Allah itu maha baik, mencintai orang-orang yang baik. Maka Allah mencintai, ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai ciri-ciri yang tersebut di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Ya, makanya pemimpin kalau adil dia dicintai Allah dan dia akan diberikan naungan, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Taala. Itu pemimpin yang adil, Pak. Tapi kalau pro sebelah, ya nggak dicintai Allah, pronya malah sama asing misalkan. Gimana mau dicintai Allah sama warganya sendiri, sama rakyatnya sendiri tidak cinta, malah cintanya sama asing, ya. Ya, maka dampak-dampak kepemimpinan yang pro asing ini mudah-mudahan mulai dikikis, ya, mulai dikikis di kepemimpinan yang baru. Walaupun mereka udah tancap-tancap bambu, ya, sampai Mauk Tanjung Kai itu tempat saya mancing sono, Pak. Tempat saya mancing sekarang udah dicabutin lagi. Kemarin saya ngajar di AL Ciangsana, ya, daerah Ciangsana ada markas AL, ya, di situ ya mereka saling bisik-bisik, ya, ente suruh kungkum di laut nggak katanya. Kungkum itu berendam. Loh ngapain? Nyabutin bambu katanya. Nyabutin bambu. Jadi tugas mereka, Pak. Tugas AL nyabutin bambu yang udah ditancepin itu, ya, sama aseng, ya. Baik, ya. Mereka yang pemimpin-pemimpin yang pro asing, bagaimana mereka dicintai Allah Ta'ala, ya. Bagaimana mereka dan sama rakyat mengsesarakan, ya. Kalau misalkan proyek reklamasi itu dimasukkan ke proyek nasional, kalau proyeknya gagal kita yang nanggung. Itu kan bukan cinta rakyat, ya, malah cinta kepada orang-orang asing ini, ya. Allahu a'lam bishawab. Kita meminta kepada Allah Ta'ala diberikan pemimpin yang mencintai rakyatnya sehingga rakyatnya sejahtera. Pemimpin yang ideal itu pemimpin yang punya dua syarat yang Al-Quran sebutkan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini aman dan penduduknya makan. Ya, jadi pemimpin yang ideal itu pemimpin yang bisa mempertahankan keamanan Indonesia dan rakyatnya itu makan. Nggak cuma makan siang pelajar, ya, rakyatnya semuanya. Semuanya makan, ya. Baik, ini ciri pemimpin yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'na an tuhab. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku cinta Allah saja. Semua orang mengaku cinta kepada Allah. Orang yang mencintai Allah tidak akan diazab. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Allah Ta'ala katakan kepada Nabi SAW untuk membantah mereka, kalau kalian mengaku wali-wali Allah, kenapa kalian diazab oleh Allah? Nenek moyang kalian, wahai Yahudi, diubah menjadi qiradata wal khonazir. Diubah menjadi qiradah, yaitu kera-kera, dan khonazir dan babi-babi. Imam Ibnu Abbas mengatakan mereka betul-betul diubah jadi kera dan babi. Dan kera babi itu mati dan tidak punya keturunan. Adapun kera babi zaman sekarang itu kera dan babi memang yang asli kera dan babi, anak keturunan mereka. Adapun yang Yahudi mati, yaitu Yahudi yang tinggal di pesisir, Pak. Yahudi itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa juga. Mereka bangsa Yahudi tapi sukunya banyak karena mereka terlahir dari Isna Asyara, dari 12 umat, yaitu keturunan Nabi Yakub. 12 anak laki-laki itu memperturunkan anak-anaknya, cucunya, dan mereka lah Bani Yahudi. Sehingga Yahudi itu ya ada yang macam-macam sifat-sifat mereka, ya. Ada yang gencatan senjata setuju, ada yang protes nggak setuju juga ada, ya. Maka Yahudi itu macam-macam, Pak, ya. Baik, nah orang-orang Yahudi ini mereka diazab Allah. Yahudi pesisir yang mereka melanggar Yaumus Sabat, melanggar hari Sabtu, mereka pasang jaring di hari Jumat. Mereka ambil jaringnya di hari Ahad pagi, di hari Ahad pagi, ya. Mereka ngakal-ngakali syariat, ya. Maka Allah kutuk mereka sebagai kera dan babi, ya. Jadi mafhum mukhalafah daripada hadis ini, kalau orang yang dicintai Allah tidak akan diazab, ya. Makanya ini penting sekali, ya, agar ibadah hati kita, ya, agar kita mendapatkan kecintaan Allah. Ya, salah satunya dengan doa tadi, as'aluka hubbaka
wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya. Kemudian doa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaik. Baik. Barakallahu fikum. Ya, adapun mahabbah di sini disebutkan ada beberapa model atau macam-macamnya. Saya akan nukil perkataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid. Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid. Beliau menyebutkan tentang macam-macam mahabbah. Ya, wal mahabbatu tunqasimu ila qismain. Mahabbah itu secara umum dibagi jadi dua. Secara umum ya. Al-qismul awal mahabbah ibadah. Mahabbah yang merupakan kategori ibadah. Seperti minta sama wali yang sudah meninggal. Minta sama kuburan. Itu namanya cinta ibadah. Karena dia berdoa kepada wali. Nabi SAW katakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi nggak boleh kita berdoa sama wali. Nggak boleh, Pak. Langsung kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan dikiaskan Allah itu seperti makhluk butuh perantara. Allah laisa lahu niddun, laisa lahu andad. Niddan wa andad, Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak butuh syuraka. Ya, makanya disebut syirik karena mereka menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Itu kenapa? Karena dia menganggap Allah butuh sekutu. Ya. Orang yang butuh perserikatan, persekutuan, ya. Orang yang berserikat, Anda berserikat dengan teman Anda dalam membentuk PT misalnya. Kenapa? Karena Anda banyak kekurangan. Modal Anda kurang, ya kan? Kemudian Anda punya kekurangan dalam ilmu. Ilmu kita kurang juga kalau dikelola usaha ini sendiri, maka kita butuh sekutu. Adapun Allah Ta'ala yang memiliki berbagai macam sifat kesempurnaan, Allah tidak butuh sekutu apapun. Allah tidak butuh sekutu apapun dan siapapun. Ya, maka kalau mau doa langsung doa kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW ajarkan perkara ini kepada anak kecil, Pak. Kepada anak kecil, gulam usia 8, 9, 10 tahun. Namanya gulam. Ya, gulam itu julukan istilah ya. Yaitu kepada Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya gulam, faida sa'alta fas'alillah. Faida sta'anta fasta'in billah. Itu ajaran Nabi SAW kepada anak kecil yang baru tamyiz. Apabila kamu minta, mintalah hanya saja kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah saja. Ini Nabi yang mengatakan langsung, bukan minta kepada kuburan. Bukan minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, bukan. Apalagi minta sama kuburan, ternyata dibongkar kuburannya nggak ada isinya. Kan lagi rame, lagi viral ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Sehingga mohon maaf, beliau dipecat. Maksudnya keluar dari kepenasehatan, kepresidenan. Ya, baik ya. Jadi, mintalah hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, faida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta langsung sama Allah Ta'ala, al-qarib al-mujib. Allah Ta'ala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, Allah yang langsung menjawab, inni qaribun. Aku dekat, qarib. Ujibu dakwah, langsung. Allah Ta'ala katakan, ujibu da'wat ad-da'i. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'an, apabila mereka meminta kepadaku. Ya. Zaman syarat dan ketentuan berlaku. Fal yu'minu bi. Ya. Hendaklah mereka beriman kepadaku. Ya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah mereka taat kepada perintah-perintahku dan mengimaniku. La'allahum yarsudun. Ini syaratnya. Jadi orang-orang yang beriman ya, wali-wali Allah yang mereka memenuhi ketaatan kepada Allah Ta'ala dan keimanan mereka tinggi kepada Allah Ta'ala, doa-doanya langsung diijabahi oleh Allah Ta'ala seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, doanya langsung diijabah. Kemudian Uwais Al-Qarni, doanya juga langsung diijabah. Dan para orang-orang soleh dahulu, ya doa mereka diijabah langsung oleh Allah Ta'ala
karena ketaatan dan keimanan mereka. Kita pun bisa. Sama karena syariat itu turun untuk semua. Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita keimanan kita tinggi kepada Allah, doa kita pun akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan berdoa kepada kuburan, langsung berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik, ini mahabbah dalam bentuk ibadah ya. Mahabbatu ibadah. Mahabbatun ibadah. Mahabbah yang bentuknya ibadah. Wahiyal lati tujibu at-tadallul wa ta'zim. Yaitu yang eh, menyertakan menyertakan cinta itu dengan tadallul, merendahkan diri dan mengagungkan kepada yang dicintainya. Ya, dia merendahkan diri, dia cium-cium nisan kuburan ya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan mencium nisan kuburan. Kalau mencium orang tua dianjurkan, ya. Mencium tangan guru pun dibolehkan. Walaupun yang lebih afdal mencium kening. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim kalau mereka bertemu, Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Mereka saling cium kening, ya. Itu adab-adab para ulama. Ya kalau di kita adatnya cium tangan ya boleh-boleh saja. Jika itu alasannya adalah menghormati, mencintai guru, mencintai orang soleh, mencintai guru tidak mengapa. Ya, baik. Jadi eh, di sini dengan ta'zim. Kemudian langsung secara singkat yang kedua adalah mahabbatu laisat biibadatin fidzatiha. Cinta yang tidak ada hubungannya dengan dengan ibadah. Ya, di sini ada beberapa jenis diantaranya al mahabbatu lillah wa fillah, mahabbah lillah dan mahabbah fillah. Jadi ada yang namanya mahabbah lillah, mencintai mencintai Allah, dan yang kedua mahabbatu fillah, mencintai karena Allah, ya, mencintai karena Allah. Ini di apa namanya, salah satu jenis-jenisnya ya, salah satu jenis-jenisnya. eh yang kedua mahabbatu isfaq warahmah, mahabbah karena kita kasihan dan sayang, seperti orang tua menyayang, kasihan sama anaknya, ya. Seperti orang tua menyayangi anaknya. Wadzalika ka mahabbatil walad wasighar wa du'afa wal mardo. Seperti kita mencintai anak kecil, mencintai anak kandung, mencintai fakir miskin, mencintai orang yang sakit, kasihan. Berarti ini mahabbah yang jenis yang kedua ya. Yang ini masuk mahabbah tabi'i, ya, mahabbah tabi'i. Di sini disebut mahabbah tabi'iyah, juga ada mahabbah yang dinamakan mahabbah tabi'iyah. Ini seperti mahabbah kecintaan kita kepada at-ta'am wasyarab wal malbas wal markab wal maskan. Kecintaan kita kepada makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan tempat tinggal. Ini mahabbah yang sifatnya apa namanya? Tabi'ah. Seperti cinta kita kepada istri kita, itu tabi'ah. Nah, mahabbah yang sifatnya tabi'ah ini mubah. Boleh-boleh saja kita cinta makanan tertentu, ya, minuman tertentu. Kemudian kita cinta istri kita, itu asalnya dia mahabbah tabi'iyah. Namun, mahabbah ini akan menjadi pahala jika mahabbah ini disertai dengan mahabbah fillah. Ya, mencintai makanan dengan harapan kalau kita makan tulang sulbi kita tegak sehingga kita bisa ibadah. Mencintai istri, ya kita cinta sama wanita namanya laki-laki, ya kan? Tapi ya ditambah dengan kecintaannya kepada Allah karena kita disuruh oleh Allah untuk berlemah lembut kepada istri, mengajarkan mereka ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Membimbing dia, mendidik dia, ya, menyayangi dia, ya, dan membantu pekerjaannya, ini disuruh. Maka semahabbah tabi ini menjadi berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu nggak, Pak Haji? Silakan. Saya kembalikan ke MC, soalnya tadi Isa mundur, Pak. Tapi kalau mau sampai setengah 10 ya nggak apa-apa. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Pak. Kalau ada nanti saya lanjutkan. Terima kasih Pak Ustadz. Memang sekarang isanya mundur, Ya. jam 8 kurang seperempat baru pada selesai. Eh, kita waktunya untuk tanya jawab Pak Ustadz. Oh, iya. Untuk tanya jawab silakan. Monggo, Monggo Pak. Bapak Ibu jamaah yang mau bertanya
langsung saja. Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak Ustadz. Kalau memang belum selesai bisa dilanjutkan. Baik, Barakallahu Fik. Kita lanjutkan sedikit sampai setengah 10 ya. Barakallahu Fik, ini dia beberapa macam cinta. Ya. Dan cinta karena Allah, seperti cinta saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ikut pengajian di BMI ini, Berkah Mulia Indonesia ya. Jadi ustadz-ustadz yang ngajar di BMI mencintai Anda semua ya, dan mudah-mudahan Anda pun mencintai kami semua. Ini namanya mahabbah fillah ya, cinta karena Allah. Dan cinta karena Allah ini bisa, hubungan ini kemudian menguat, menjadi kuat dibandingkan dengan cinta kepada saudara kandung. Ya, terkadang cinta saudara kandung ya karena beberapa faktor memudar cintanya. Ya, secara tabii kita cinta sama saudara kandung kita. Makanya cinta kepada saudara kandung itu bumbuilah dengan cinta karena Allah, Pak. Ini pahalanya lebih besar. Kita mencintai kakak kita, adik kita karena Allah, misalkan karena kita disuruh menyambung silaturahmi, ada alasan-alasan syariatnya, maka itu pahalanya lebih besar daripada sekedar cinta kita yang tanpa ikatan rohim, ya. Tapi cinta ikatan rohim tanpa ikatan rohim yang apa namanya seperti kita alami sekarang, karena Allah yang maha mencintakan, Allah yang maha membuat kita saling mencintai. Seandainya kita menginfakkan, seandainya Nabi SAW ditantang oleh Allah Ta'ala, seandainya engkau menginfakkan emas sepenuh bumi, maka engkau tidak akan menjadikan mereka saling mencintai. Ya, jadi cinta itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saling mencintai, Bapak Ibu sekalian, ya, cinta fillah artinya cinta karena Allah, ya, maka itu disebabkan karena Allah yang menjadikan hal tersebut. Dan inilah keajaiban iman. Ini semua disebabkan karena satu faktor, yaitu iman. Ya, ada orang misalkan orang luar negeri, Pak, kita nggak kenal sama sekali, bahasanya aja kita nggak tahu, tapi dia sholat mampir di masjid perumahan kita, ya, maka otomatis kita mencintai dia gara-gara alasan satu iman aja, satu akidah. Ya, inilah pengaruh daripada nama Allah Al-Wadud yang membuat kita saling mencintai karena keimanan kita. Ya, jadi ini namanya mahabbatu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada dua orang yang dia tidak bersaudara, tapi karena saling mencintai karena Allah, dia akan diberikan mimbar-mimbar di surga kelak dari cahaya yang membuat iri para nabi. Ya, dan Allah SWT akan berfirman, Ainal mutahabbina bijalali, di mana dua orang yang saling mencintai karena aku. Allah akan berikan hadiah yang istimewa, balasan yang istimewa, yaitu dijadikan mimbar atau tempat duduk dari cahaya yang sangat indah untuk mereka. Ya, ini kalau kita mampu eh, untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW bersabda, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti persahabatan yang masyhur, yaitu Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi' Al-Ansori. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah meninggalkan kota Mekah, Abdurrahman bin Auf ketika hijrah meninggalkan kota Mekah, maka dia meninggalkan segala hartanya di Mekah. Ketika datang ke Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini orang kaya dari kalangan kaum Ansor. Maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman, aku punya harta banyak, maka aku akan bagi setengah hartaku untukmu. Nah, ini namanya saling mencintai, Pak. Di antara kita ada apa kagak? Kayaknya kagak ade, kata orang Betawi, kagak ade. Kita pergi ke Madinah sekarang, nemuin orang-orang Madinah pun nggak ada yang demikian. Kenapa? Alasannya nanti kita sebutkan. Ya, bahkan dia menawarkan, Sa'ad bin Rabi menawarkan, aku punya beberapa istri. Ya, maka kalau engkau mau, aku akan ceraikan mana yang kamu suka. Bayangkan.
Ini mu'akhoh, persaudaraan antara dua sahabat ya, antara Abdurrahman bin Auf Al-Muhajirin dan Sa'ad bin Rabi Al-Ansori, ya sahabat Ansor. Ya. Maka Abdurrahman mengatakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu. Nah, ini jawaban yang luar biasa. Jadi nggak apa-apa, ini namanya unggah-ungguh, Pak. Ya, kalau kita dikasih hal seperti itu, kadang kita meninggikan diri. Oh, masya Allah, rezeki anak soleh. Menganggap dirinya soleh. Oh, ada angin apa ini kok mau berbagi-bagi ya? Nah, tapi Abdurrahman bin Auf dia menjaga ifah dirinya karena beliau seorang saudagar ulung. Ya, Abdurrahman bin Auf mengatakan barakallahu fiik, Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani ala su, tunjukkan saja saya pasar wahai saudaraku. Ya, dia tetap bersaudara, tapi Abdurrahman enggan menerima pemberian-pemberian tersebut karena menjaga ifah, yang menjaga diri. Ya, baik, maka Abdurrahman kemudian berdagang kembali dan beliau bisa menikahi wanita Ansor. Ditanya oleh Nabi SAW, kamu sudah nikah? Iya. Ya. Berapa maharmu? Maharnya emas sebesar kurma. Emas sebesar kurma. Ini mungkin hampir 1 ons, Pak. Ya, nggak cuma gram ya. Bisa on-onan itu ya. Baik. Ini kisah persahabatan mereka. Ya, jadi ketika kita pergi ke Madinah atau kalau di Indonesia nggak ada orang yang kayak Sa'ad bin Robi. Karena kitanya juga nggak kayak Abdurrahman bin Auf. Kalau mau dikasih nolak. Ya, kita kalau mau dikasih senang banget ya. Abdurrahman bin Auf mau dikasih nolak ya. Barakallahu fiik ya. Ini cinta yang luar biasa. Ya, mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Eh, tolong diingatkan Pak ya kalau udah habis waktunya. Habis, Oh, udah habis. itu ada 3 pertanyaan itu Bapak. Oh, ada 3 pertanyaan, kita jawab pertanyaan aja. Karena saya mau nyebutin eh, supaya kita dicintai Allah, intinya berkenaan dengan BMI ini, Pak. Di antara faktor yang nomor 1 disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, kalau kita ingin dicintai Allah, baca Al-Quran dengan maknanya. Maca Quran lan maknane. Itu tombok hati kan? Tombok hati. Ternyata Ibnu Qayyim jauh-jauh hari sudah menyebutkan baca Quran dengan maknanya. Jadi tidak hanya kita ngejar target. Betul ngejar target itu pahalanya banyak. Tapi di antara sebab kita dicintai Allah adalah membaca kalamullah ya dan mengerti isinya. Jadi adakan program Bapak baca 1 halaman, kemudian baca tafsir ringkasnya. Atau Bapak baca surat Al-Mulku, dengerin kajian tafsir Al-Mulku. Ya, Bapak baca surat Al-Haqqah, kemudian dengerin kajian tafsir surat Al-Haqqah. Ini karena tujuan Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk ditadaburi. Lihat tadab baru, supaya mereka mentadaburi. Dengan tadabur ini, baru kita akan mendapatkan keimanan yang memuncak, sehingga cinta kita kepada Allah semakin tinggi. Ya, maca Quran, maos Quran lan maknaipun. Ya, jadi kita membaca Quran dan maknanya. Makanya BMI ini sebagai sarana untuk belajar Quran, supaya kita membacanya tartil sesuai tajwidnya, taksinya. Kemudian setelah kita lancar, kita berusaha meningkatkan kualitas amal kita dengan membaca 1 halaman, dibaca artinya, ya, dan didengarkan tafsirnya, ringkasnya. Tayyib. Barakallahu fiik, kita ke pertanyaan, silakan, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan pertama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdoa itu harus selalu ada ketentuannya yang berlaku seperti yang Ustadz sampaikan? Bukankah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, kaum non-muslim pun dikabulkan doanya? Jazakallah khair. Baik. Barakallahu fiik. Apakah berarti itu harus selalu ada ketentuan? Betul, ada ketentuan ya yang Nabi SAW bahas dalam adab-adab berdoa. Ketentuan yang paling utama adalah ketentuan masalah ibadah hati, yaitu yakin. Nabi SAW katakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Adapun orang kafir, mereka nggak yakin sama Allah, ya. Tapi mereka kok diijabah? Mereka diijabah karena memang Allah SWT Rahman dan Rahim. Bukan berarti mereka diijabah, mereka minta harta, dikasih harta ya. Padahal mintanya sama Tuhan mereka ya. Nah, sama sekutu Allah Ta'ala ya.
orang yang dia dijadikan sekutu. Akan tapi Allah beri mereka karena Allah Rahman dan Rahim. Adapun dalam syariat berdoa itu ada adabnya. Adab pertama adalah yakin. Adab kedua husnuzon kepada Allah Ta'ala. Ini adab-adab hati terlebih dahulu. Ya, husnuzon kepada Allah Ta'ala. Adab ketiga, tidak terburu-buru dan tergesa-gesa. Mengatakan saya sudah 2 tahun berdoa, kok belum dikabulkan. Ya, saya sudah kena penyakit ini 5 tahun, kok belum sembuh-sembuh juga saya sudah berdoa. Nah ini salah. Kenapa? Hikmahnya, selama 5 tahun Anda berdoa minta sembuh, ternyata pahala yang Anda kantongi sangat besar. Karena ketika Anda minta perkara dunia, minta sembuh, minta harta, minta mobil, minta rumah, ya, minta kebun, minta sawah, ya, ternyata Anda juga dapat pahala karena Anda sedang beribadah kepada Allah dengan doa tersebut. Ya, doa masalah melazimkan doa ibadah. Orang yang meminta itu meminta masalah-masalah yang kita hadapi, kita juga akan diberi pahala karena kita sedang beribadah. Karena doa itu adalah ibadah, ya. Jadi ada ketentuan hati dan ketentuan adab. Ketentuan adabnya memuji Allah, ya. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Nabi SAW. Makanya keliru kalau di masyarakat, oh pingin pesawat disolawatin. Enggak cuma disolawatin Pak, kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang maha memberi rizki, berikanlah aku pesawat. Kemudian tutup doanya dengan solawat. Ya, itu baru ya. Baik, baik ya. Itu yang kedua. Eh, kemudian yang ketiga baru minta permintaan. Itu adab yang umum. Memuji Allah, bersolawat, ya, kemudian minta, kemudian bisa ditutup dengan pujian kembali, seperti tahiyatul akhir. Tahiyatul akhir itu solawat, kemudian memuji Allah. Yang kedua, setelah kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, kita memuji Allah fil alamina innaka hamidum majid. Itu pujian. Baru kita minta, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma inni dzulamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Kemudian doa yang lain, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan doa yang lain boleh sebelum Anda salam, ya. Maka ini adab-adab berdoa. Jadi adab itu adab berdoa berlaku, ya. Adab-adab berdoa berlaku. Kemudian di antara adabnya mengangkat tangan dikala azan dan iqamah, setelah sholat tahajud dan sebagainya, ya. Ada doa-doa yang memang mengangkat tangan ketika sholat istisqa. Nabi SAW mengangkat tangan ketika sholat minta hujan. Di antara adab adalah mengangkat tangan, ya. Barakallahu fiik. Ya, kalau muslim dikasih itu murni karena takdirnya sudah demikian, ya, karena Allah Ar-Rahman, ya. Allah Ar-Rahman. Dan kalau Anda mau tahu, di surat Yunus disebutkan orang musyrik yang naik kapal, dia berdoa, mengikhlaskan doanya kepada Allah, itu juga sebenarnya adab. Si musyrik ini, dia meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain, kemudian meminta kepada Allah, kemudian dia berjanji, ya Allah, kalau aku selamat sampai daratan, aku nggak akan musyrik lagi, aku hanya menyembah Engkau saja. Tapi makanya Allah kabulkan mereka. Ketika mereka selamat, ternyata mereka musyrik lagi, ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan Pak, ada yang lain? Yang berikutnya, Bapak Ibu minta waktunya karena tadi sudah disampaikan isanya mundur, jadi ini kajian juga mundur. Yang kedua Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, apabila kita minta didoakan oleh para saudara atau tetangga agar kita diberikan keselamatan dan dikabulkan hajatnya oleh Allah, apakah diperbolehkan? Karena tadi disampaikan berdoa itu harus langsung, maksudnya langsung pada Allah barangkali ya. Terima Iya, kasih. betul. Iya. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk Pak Warsono Aji ya di Serang ya. Eh, Meminta didoakan oleh orang yang masih hidup boleh, ya, hukumnya boleh. Jadi tawasul yang paling utama adalah tawasul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, tawasul bisa tawasul dengan amal soleh kita, sebagaimana kisah dalam hadis Bukhari Muslim, 3 orang yang terjebak dalam goa, dia bertawasul dengan amal soleh yang pernah dia kerjakan. Yang ketiga, bertawasul dengan meminta doa orang solih, orang yang kita anggap soleh, orang itu baik, ya, ibadahnya juga baik, kemudian kita minta didoakan, ya, agar kita diberi keselamatan saat safar, hajat-hajat kita dikabulkan, boleh. Saya pun kalau ngajar Pak, dan yang saya ajar itu orang sepuh, ya, saya menghormati beliau, maka saya mencintai beliau juga. Saya diantara adab saya meminta doa, Bu,
Uti saya ngajar itu yang sekarang saya ajar usianya sudah 75 tahun. Jadi ada yang saya ajarkan abatasa atau baca Iqra itu Pak yang udah 75 tahun. Mungkin Bapak-bapak udah ada yang 75 tahun atau belum ya? Beliau masih semangat ngaji Iqra Pak, masih semangat ngaji Iqra Waktu ya. itu nenek-nenek pakai kakek. Nenek-nenek sama kakek-kakeknya beliau lulusan ABRI, mantan ABRI ya, dulu ABRI namanya, wafat 2 tahun yang lalu Ustaz Sam, ya, dan sekarang nenek-neneknya masih ingin ngaji. Di sana kan ada anaknya, dan insya Allah saya nggak akan terfitnah dengan nenek-nenek Ustaz. Cantik nggak Pak Ustadz? Kan nenek-nenek 75 Pak. Alhamdulillah. Insya Allah kita tidak terfitnah ya. Di sana ada anak-anaknya juga ya, saya nggak sendirian. Baik, Ada baik. setan lewat, tak usir ya, hus, sono. Baik ya, barakallahu fiik. Itu masih semangat ngaji, Pak. Beliau tinggal di Condet, di Batu Ampar ke sana dikit lah. Rumah sakit Pasar Rebo, sono masuk ya. Itu di sekitar situ. Baik ya. Jadi kembali tadi minta doa, saya minta doa ya. Ketika saya belum punya rumah, saya minta didoakan mereka juga, Pak. Oh, tolong doakan saya Uti gini gini gini. Alhamdulillah terkabul. Ya, entah doa saya atau doa beliau yang terkabul, kita berhusnuzon kayaknya doa beliau. Karena kita husnuzon, kita wajib suuzon pada diri sendiri, Pak. Sebagaimana pembahasan kemarin. Suuzon sama diri sendiri boleh karena kita memang banyak dosa. Jadi boleh suuzon sama diri sendiri ya, dan itu wajib ya. Kemudian doa-doa yang lain lah biar bisa umroh, bisa apa. Alhamdulillah ada yang terkabul. Karena kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan. Boleh jadi itu doa mereka, ya karena mereka mungkin lebih apa namanya, lebih bersih hatinya. Terkadang kita banyak kesalahannya dan sebagainya, ya. Tapi kita nggak boleh putus asa juga. Kita juga yakin husnuzon bahwa doa kita juga dikabulkan. Tapi kalau ada orang lain yang mendoakan itu lebih cepat atau lebih hikmah Allah lebih 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 nampak pada pengabulan doa tersebut. Allah alam. Jadi boleh Pak ya didoakan, minta doakan sama tetangga kita boleh ya. Barakallahu fiik. Silakan Pak setelahnya. Terakhir Pak Ustadz. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa bedanya cinta yang mahabbah, hubah, dan udah? Jazakallah khair Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Nah, mahabbah ya. Jadi eh, ini bahasa saja Pak. Ya, mahabbah itu eh, tentu ya, ini dari sisi bahasa ya. Dari sisi bahasa mahabbah itu secara umum cinta ya. Hubba juga juga cinta seperti doa Nabi SAW wa hubbal masakin. Ya Allah jadikanlah aku jadi orang yang hubbal masakin, mencintai orang-orang yang miskin. Kemudian dalam surat Maryam wuddan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang beriman wudda. Wudda itu adalah saling mawaddah, saling mencintai mereka. Ya tentu ada tingkatan-tingkatannya di sini ya, secara umum dan khusus. Kalau wud atau mawaddah memang itu cinta yang lebih spesifik, sehingga cinta mawaddah ini diminta dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah rumah tangga. Tidak hanya mahabbah, tapi menggunakan bahasa wudda, ya yang diambil dari katanya mawaddah, ya mawaddah itu cinta, ya. Baik, barakallahu fiik ya. Itu masalah bahasa saja. Wallahu alam lebih spesifiknya nanti saya perdalam lagi ya. Dan di Madarijus Salikin semoga ada. Ini Ibnu Qayyim menjabarkannya sangat sangat luas bab tentang cinta ini. Bahkan definisi cinta pun dijabarkan di situ, Pak. Definisi cinta itu apa ya dan lain sebagainya. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum. Ini buat PR buat saya insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Haji. Tafadhol. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, pertanyaannya hanya dijawab sekali, tidak diklarifikasi karena waktu. Eh, Terakhir Pak Ustadz minta penutupnya berikut nitip doa agar jamaah berkah mulia Indonesia hajatnya terkabulkan Pak Ustadz. Pak Ustadz Insya kan Allah. insya Allah pewaris Nabi lah insya Allah karena berilmu. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih. Amin ya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Barakallahu fikum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud memberikan cintanya kepada kita dan kita pula dijadikan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena keimanan tadi, dan semoga kita pula diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai amal-amal yang menunjukkan
kepada diri kita agar kita dicintai Allah Ta'ala berupa amal-amal sunnah dan amal-amal ketaatan yang lain. Ya, dan semoga hajat-hajat Bapak Ibu sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Amin. dengan wasilah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, yang maha mujib, mengabulkan doa, maha mu'ti, memberi hajat-hajat, dan maha hakim, maha bijaksana dalam memberi sesuai dengan hikmah yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ya, saya akan menyebutkan amal yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah secara ringkas dan sangat ringkas. Yang pertama tadi, membaca Al-Quran dengan tadabbur maknanya. Yang kedua, melakukan amal-amal sunnah sebagaimana amalan para wali-wali Allah tadi. Yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini juga mendatangkan cinta Allah, karena cinta itu butuh bukti. Dan bukti orang yang mencintai seorang, dia suka nyebut-nyebut namanya. Ya, saya sering panggil nama Ustadz Sam, berarti saya mencintai Ustadz Sam. Ya, kalau pas Ustadz Sam ngajar sering panggil-panggil antum, ya, maka beliau cinta sama antum. Kalau antum jarang dipanggil, dicurigai Ustadz Sam. Ini nggak cinta sama saya Ustadz nih. Baik. Yang keempat, mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai diri kita. Kalau Allah mencintai kita untuk sholat tepat waktu, maka kita segera datang. Ya, kalau Allah cinta kita disuruh untuk bersedekah, walaupun kita butuh, kita bersedekah. Ya, maka itu akan mendatangkan cinta Allah. Yang kelima, merenungi dan mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini dalam pembelajaran Asmaul Husna, ya, asma wa sifat. Ini akan mendatangkan cinta Allah karena pengaruhnya besar, Pak. Kita belajar nama Allah Ar-Rafiq, Maha Lembut. Maka kita berusaha jadi orang yang lembut. Maka Allah mencintai kelembutan sehingga kita dicintai Allah Ta'ala. Allah Maha Pemaaf. Kita ingin jadi orang pemaaf. Maka kemudian Allah mencintai orang yang pemaaf. Allah Maha mencintai orang yang bertobat. Setelah kita belajar Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Sehingga kita setiap hari bertobat 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih dalam zikir pagi, ya. Maka kita pun akan semakin dicintai Allah Ta'ala dengan belajar asma wa sifat. Kemudian yang keenam, mengingat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kita mensyukuri nikmat, itu akan mendatangkan cinta Allah. Yang ketujuh, merendahkan diri secara totalitas di hadapan Allah. Ya, jadi kita jangan ragu-ragu lagi. Kita merendahkan diri, Pak, totalitas. Kalau bisa nangis, nangis. Karena nangis itu tanpa kita ngucap, ya Allah, saya banyak dosa. Enggak usah. Ya, jadi bahasa air mata itu lebih tajam dari bahasa lisan. Kalau kita di depan Allah saat sholat tahajud, ya saat bermunajat, nangis, tanpa kita ngucap pun, tanpa kita ngakoni dosa kita, Allah itu sudah tahu. Air mata itu lebih utama dari kata-kata. Baik, yang kedelapan, berkholwat bersama Allah. Jadi kalau kita sendirian di masjid baca Quran, sendirian sholat malam, istri lagi tidur, anak lagi tidur, ya. Nah, itu mendatangkan cinta Allah, Pak. Berkholwat namanya, bersendirian bersama Allah. Yang kesembilan, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai Allah. Makanya jangan lepas dari BMI, Pak. Insya Allah di BMI ini banyak orang-orang soleh dan termasuk, ya, kita mudah-mudahan, ya, dalam lingkup itu. Ya, walaupun kita disuruh tawadhu. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad saling bersyair. Di antara syair mereka tentang cinta adalah uhibbus solihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang-orang soleh, tapi aku bukan orang soleh. Padahal Imam Syafi'i orang soleh, Pak. Dibalas oleh Imam Ahmad, ya, tuhibbus solihina wa anta minhum. Engkau mencintai orang soleh dan engkaulah termasuk orang soleh. Nah, itu luar biasa nih ketawaduan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, jadi mencintai orang soleh, Pak. Orang soleh kita cintai. Orang soleh itu siapa? Orang yang taat kepada Allah dan orang yang memberikan nasihat-nasihat baik, ya. Ini kita cintai, ya. Nah, baik, soleh itu ada kriterianya juga, baik. Yang terakhir, menjauhi hal-hal yang menjauhkan hati dari Allah berupa dosa dan maksiat. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka jauhi dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Terima kasih, Pak Ustadz. Pak Sam, sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak Haji, langsung saja. Baik, kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majlis. Monggo.
Subhanaka wa Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta, anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam membawakan agenda malam ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ye, sami-sami Pak, matur suwun Pak. Oke, izin Monggo. live. Ye, monggo Assalamualaikum, monggo izin Pak, live. monggo. Monggo. Oke, Mas Ping. Mas Iping. Pak Ustadz. Yuk. Monggo. Halo Mas.